Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini sekarang akan membahas tentang materi limit fungsi. So, apa itu limit fungsi? Jadi, limit fungsi itu sebetulnya tidak berbeda dengan yang namanya fungsi. Kita kenal fungsi itu dengan simbol yang seperti ini. Nah, ini namanya fungsi. Tapi hari ini kita akan belajar limit fungsi yang penulisannya seperti ini. Nah, apakah mereka berbeda? Ya, tentu berbeda. Nah, tetapi perbedaannya seperti apa? Jadi, sebetulnya limit dan fungsi itu perbedaannya hanya pada nilai yang ada di domainnya. Jadi, ketika ada fungsi yang dideklarasikan F4, maka ini jelas dikatakan domainnya itu adalah si 4 itu. Tetapi kalau dia itu ada limitnya, maka dia akan ditulis seperti ini. Limit X panah 4, kemudian di sini tetap Fx. Nah, ini domainnya itu bukan 4, melainkan mendekati 4. Mendekati 4. Artinya, bisa mendekati 4 dari kiri, yang kemudian kita sebut sebagai 4 negatif. Nah, 4 negatif itu contohnya apa saja? Nah, yang paling mendekat lah ya, 3,99. Kemudian 3, lebih dekat lagi 999 dan seterusnya. Nah, sedangkan yang dari kanan itu contohnya adalah 4,01. Ada lagi di sini 4,001. Ya, dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Jadi perbedaan yang mendasar dari fungsi dan limit hanya ada pada penempatan domainnya di sini. Nah, sehingga hari ini kita coba lihat apa sih sebetulnya limit fungsi itu. Kita concern pada trigonometri dan juga nanti limit fungsi yang tak hingga ya. Nah, jadi pertama, kalau pada trigonometri itu pembahasan kita pada trigonometri pembahasan kita itu biasanya hanya berputar pada angka-angka ini. Nah, kita kenal rumus-rumus ini ya. Udah dipelajari kemarin rumus-rumus ini. Dimana mengapa kok yang dicari tahu kok sin X, tan X gitu ya. Kok cos tidak ada ya? Cos adanya cuma satu yang seperti ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Maka pertanyaan itu bisa terjawab melalui ini. Jadi, pada fungsi sin X per X itu nilai yang tidak bisa memenuhi nilai ini adalah pada saat X-nya mendekati 0. Nah, ini kalau kita substitusikan langsung, kita menganggap bahwa X-nya itu sama dengan 0, maka kita akan memperoleh nilainya menjadi sin 0 per 0, yang tidak lain itu 0 per 0. Nah, 0 per 0 yang seperti itu ini di dalam matematika tidak jelas atau disebut sebagai tak tentu. Nah, kalimat tak tentu inilah yang akhirnya membuat kita itu di matematika bukan tidak ada jawabannya, tapi harusnya ada. Nah, maka cara mencarinya bagaimana? Nah, di sini saya akan sampaikan dengan pendekatan gambar. Tetapi kalau kita ambil yang lain, misalkan sin 30, saya ambil X-nya 30 begitu ya. Andai kata saya ambil X-nya 30, maka dia masih bisa muncul nilai. Anggap X sama dengan 30 derajat ya. Kenapa saya bilang anggap? Karena di limit itu dia sebetulnya nilainya bukan 30 derajat, bukan 0 derajat, melainkan mendekati. Itu limit. Maka saya bilang anggap karena sangat mendekati. Nah, jadi seolah-olah kita memang mengerjakannya ini sama seperti mengerjakan fungsi, cukup substitusi saja. Tapi ketika substitusi menghasilkan 0 per 0, nah ini baru yang kemudian kita harus cari cara lain seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Bagaimana terus X sama dengan 30 ini? Maka kita hitung sin 30 derajat per 30 derajat atau pi per 6
dia menjadi setengah dibagi pi per 6, yang tidak lain hasilnya adalah, ada yang tahu? 1/12 pi. Nah, ini masih menghasilkan bentuk yang tentu. Nah, maka di dalam bentuk fungsi sin x per x ini, yang bermasalah adalah yang ini, saat x mendekati 0 derajat. Begitu pula pada tan. Itulah sebabnya mengapa sin dan tan itu yang ada di rumus tadi. Rumus yang ini tadi. Hanya ada sin tan, sin tan, sin tan. Semuanya sin tan. Nah, maka kalau kita melihat fungsi yang ini, tidak masalah fungsi yang ini. Andai kata kita ambil x-nya mendekati 0, maka dia menjadi cos 0 per 0. Nah, di sini menjadi 1 per 0. Ini bukan tak tentu, melainkan tak terdefinisi. Artinya di dalam matematika tak terdefinisi itu yang nggak ada. Di dalam pembahasan keseharian kita itu tidak akan bisa kita temui. Nah, maka cos x per x ini nggak ada hasilnya. Jadi kita simpulkan, dan di sini ini jawabannya adalah tidak ada. Oke. Nah, saya di video ini lebih concern kepada pembahasan pada latihan soal. Saya tidak terlalu concern pada materi karena materi sudah saya sampaikan di pembelajaran di kelas. Nah, sehingga saya percepat saja. Kita sudah membahas tentang limit trigonometri. Kemudian kita memperoleh ini yang disebut sebagai bentuk dasar. Saya menyebutnya ini sebagai bentuk dasar. Kenapa? Karena segala bentuk yang ada di soal-soal itu bisa kita arahkan ke sini. Sehingga kita mengerjakannya dasarnya ini. Tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah limit tak hingga. Nah, limit tak hingga itu ada yang rasional dan irasional. Jadi ini limit tak hingga yang berbentuk fungsi rasional. Ya, gampangnya kita bilang berbentuk pecahan gitu ya. Maka di fungsi ini kalau kalian lihat ada polinomial berderajat n yang bawah berderajat m. Artinya n dan m itu pangkat tertingginya antara atas dan bawah. Apabila yang atas itu dia lebih kecil daripada yang bawah, maka hasilnya pasti 0. Sedangkan apabila yang atas dan yang bawah itu sama, maka kita cukup membagi koefisiennya ini. Nah, dan yang terakhir adalah apabila yang atas, pembilangnya maksud saya, lebih besar dari penyebut, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini adalah cara yang instan sekali untuk kalian bisa mengetahui hasil dari fungsi rasional. Kemudian berikutnya fungsi irasional. Nah, ini disebut sebagai fungsi irasional. Atau kita bisa bilang dia akar gitu ya. Ada akarnya, maka kita cukup bilang gini. Nah, pastikan keduanya berbentuk akar. Kemudian keduanya juga berbentuk x pangkat 2. Kalau sudah seperti ini, model bentuknya seperti ini, kita bisa tinggal membandingkan saja antara yang koefisien depan ini, A dengan P. Ingat ya, A itu koefisien dari x pangkat 2 yang sebelah kiri ini, sedangkan P itu koefisien dari x pangkat 2 dari yang sebelah kanan ini. Nah, ini kalau kita bandingkan A dan P, jika A kurang dari P, maka hasilnya min tak hingga. Jadi kalau yang kirinya lebih kecil, maka hasilnya min tak hingga. Terus kalau mereka sama, kita bisa pakai rumus ini, B min Q per 2 akar A. Jadi rumus ini berlaku apabila kalian mengetahui bahwa keduanya ini pasti sama. Dan yang ketiga, hasilnya tak hingga apabila yang kiri lebih besar. Jadi si A-nya ini lebih besar dari B-nya. Nah, ini juga membuat kita kalau membuat kesimpulan kalau L ini hasilnya bukan
tak hingga, atau bukan juga L itu hasilnya min tak hingga, berarti kesimpulannya pasti L itu akan sama dengan B min Q per 2 akar A. Ini pasti berlaku. Makanya bagi yang kemarin ulangan di materi saya, ini ada yang soal yang saya berikan seperti ini. Ya, tentu kita harus menggunakan B min Q per 2 akar A. Oke, next. Kita langsung ke latihan soal saja. Oke, pertama ada fungsi seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Limit X mendekati 0 dari sin 7X ditambah tan 3X dikurangi sin 5X. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan soal ini? Kalian bisa lihat bahwa rumus yang ada di sana tadi semuanya harus memiliki pasangan. Sin X, pasangannya X. Atau jangan yang sin X. Ini aja deh. Nah, sin AX, pasangannya BX. Artinya di sini kalau ada X, harus ada X di sini. Baru nanti kita bisa bilang hasilnya A per B. Termasuk juga yang sebaliknya. Maka, ketika kita ingin menyelesaikan ini semua kan sin ya, teman-teman. Kita tidak boleh mengatakan ini, oh ini saya kelompokkan aja, kemudian saya jawab 7/9. Yang ini tak jawab 3/3. Gitu ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia berbentuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, saya hapus dulu ya. Maka cara yang paling efektif adalah kita kalikan mereka dengan ini namanya teknik manipulasi. Nah, tan 3X dikurangi sin 5X per tan 9X dikurangi tan 3X min sin X. Nah, ini masing-masing atas dan bawah kita kalikan dengan 1/X. Jadi kita kalikan 1/X per 1/X. Kenapa begitu? Dengan mengalikan seperti ini, kita memperoleh bentuk baru. Jadi kan kalikannya pasti menggunakan cara perkalian pelangi ya, karena ada tanda kurungnya. Ini juga demikian, ini juga sama, ini juga sama. Nah, sehingga kita akan memperoleh bentuk baru. Limit X mendekati 0 dari, nah pertama kita menemukan sin 7X per X. Oke. Yang kedua, kita akan temukan tan 3X per X. Dan yang terakhir sin 5X per X. Oke. Per bawahnya, ingat tan 9X per tan 3X per X. Ya. Kemudian yang di sini sin X per X. Oke. Nah, dari sini kita bisa memperoleh hasilnya secara cepat. Ini kan bentuk baru yang kita peroleh, di mana masing-masing dari sin ataupun tan itu dia sudah punya pasangan di bagian bawah mereka. Nah, sehingga kita gampang bisa memperoleh nilai dari ini adalah 7, yang sini adalah 3, kita tulis saja biasa, dikurangi, nah, dari sini adalah 5, nah, per yang bawahnya 9 min 3 min 1, selesai. Jawabannya adalah 10 min 5 adalah 5 per 9 min 4 5, yaitu 1, selesai. Jadi caranya seperti itu. Kita harus memutar otak kita, memikir supaya bagaimana dia muncul bentuk dasar. Nah, bentuk dasar itu terlihat di sini nih. Begitu. Next. Soal yang selanjutnya. Bagaimana jika bentuknya seperti ini? Nah, kalau bentuknya seperti ini, mungkin ada di antara kalian yang mengira, oh, mungkin ini bisa kita pakai cos X per X kuadrat dikurangi cos 2X per X pangkat 2. Nah, kalau cara seperti ini tidak ada di bentuk dasar. Karena di bentuk dasar itu hanya mengakui sin dan tan saja. Sedangkan cos itu hanya 1 min cos X per X. Ini saja yang diakui. Jadi kita nggak bisa bekerja menggunakan cos. Maka cara yang bisa digunakan adalah ubahlah
cos X min cos 2X ini menggunakan aturan. Ingat ya, dulu di kelas 11 belajar cos A dikurangi cos B itu bisa kita ubah. Ada yang masih ingat? Kita bisa ngubahnya jadi apa? Ya, cos A dikurangi cos B. Ya, dulu ada lagu ya, cinta dikurang cinta itu ya. Masih ingat? Iya. Min 2 sin ya. Ininya kita tulis A plus B per 2, yang sininya A min B per 2. Nah, jadi cos A min cos B itu bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Dia berubah menjadi perkalian. Kita praktekkan di sini, berarti dia akan menjadi bentuk baru. Saya ganti pulpennya aja. Limit X mendekati 0 dari apa berarti? Negatif 2 kali sin. A-nya itu adalah X. Ingat ya, A, B, A-nya ini, B-nya yang 2X. Berarti X plus 2X per 2. Yang belakang sin X min 2X per 2. Nah, kita kurung dulu biar kalian tahu bahwa ini yang dilimit. Oke, kita sederhanakan sekarang. Limit X mendekati 0 dari min 2. Min 2 kita keluarkan ke depan saja. Di sini tinggal sin 3X per 2 dikali sin negatif X per 2. Oke. Ya. Nah, ada yang kurang di sini. Kita kurang melupakan tambahan di mana di sini masih terdapat X pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini per panjangan ya, X pangkat 2. Nah, si X pangkat 2 ini bisa loh kita bisa menjadi per X, yang di sini juga per X. Nah, jadi ada pemisahan seperti ini. Sehingga bentuk yang kita ketahui di soal itu menjadi min 2 kali limit X mendekati 0 dari bentuknya ini menjadi apa? Sin 3 per 2X per X. Yang belakang adalah sin min setengah X per X. Nah, kita tahu bahwa ini adalah bentuk dasar. Jadi apa yang ada di sini nih, ini sudah merupakan bentuk dasar tadi. Nah, kita cukup kerjakan saja menjadi hasil dari ini 3 per 2. Ya, harusnya 3 per 2 per 1 ya. Saya tulis langsung 3 per 2. Yang di sini menjadi, ini tandanya dikali. Ini tadi menjadi min setengah per 1 atau min setengah. Maka hasilnya adalah positif. Ini kita coret. Positif 3 per 2. Oke. Ya, oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, bagaimana dengan soal yang seperti ini? Kalau ada soal yang seperti ini, maka kalian mengerjakannya menggunakan bentuk bantuan, di mana kita tahu bahwa cos 2A itu sama dengan, masih ingat cos 2A? 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, ini adalah rumus kelas 11 juga. Nah, kalau mau kita bawa ke bentuk yang lebih umum, maka cos, katakanlah saya bilang P gitu ya, ini pasti dia juga menjadi 1 min 2 sin kuadrat, yang di sininya dia tinggal setengahnya, setengah P. Rumus umumnya begitu. Ini kalau kita bolak-balik gitu ya, maka nanti yang ini kita pindah ke yang kita bolak-balik, nanti yang ini kita pindah ke ruas kiri, yang ini kita pindah ke ruas kanan,
dengan nanti dia menjadi bentuk baru. Apa bentuk barunya itu? 2 sin kuadrat setengah P sama dengan satunya kan tetap ya, 1 min. Nah, cos P kita pindah kiri menjadi negatif ya, negatif cos P. Nah, jadi ini yang akan kita pakai untuk mengubah bentuk yang ada di sini, yaitu bentuk 1 min cos 8x. Ini sama bentuknya dengan yang ada di sini. Nah, jadi sesimpel itu sebenarnya. Asal kita harus tahu rumusnya dia ini mau diapakan gitu. Saya lanjutkan. Maka kita ke soal di sini. Limit x mendekati 0 dari bentuk ini kita ubah menjadi 2 sin pangkat 2 setengah P. P-nya harus kita ganti. Ya, jadi P-nya kita ganti apa? P-nya kita ganti setengahnya dari 8, yaitu 4. Nah, kemudian ini per 4x pangkat 2. Oke. Terlihat agak ribet ya bentuknya ini. Padahal kalau kita pecah, dia itu menjadi gini. Sin kuadrat itu artinya sin kali sin. Jadi sin 4x kali sin 4x itu arti dari sin kuadrat. Kemudian yang berikutnya 4x kuadrat itu artinya 4 kali x kali x. Nah, di sini kita bisa mengelompokkan supaya kita bisa pakai bentuk-bentuk dasar dari limit trigonometri tadi. Ini kita kelompokkan. Nah, sehingga nanti menjadi ini kita coret dulu ya. Tersisa 2 di bawah, maka hasilnya setengah. Kemudian 4/1 hasilnya 4. Yang terakhir 4/1 juga hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 8. Oke. Jadi itu tentang limit trigonometri. Intinya adalah kita harus menggunakan bentuk-bentuk di mana di sana ada bentuk dasar yang pasti semua soal bisa diarahkan ke sana seperti itu. Next, baik. Untuk soal yang ini silahkan dicoba sendiri. Ini adalah sin 1 min x ini harus punya pasangan di bawah, yaitu juga 1 min x. Maka kita harus ubah yang di bawah ini. Nah, mengubahnya x kuadrat min 1 itu bisa kita faktorkan menjadi x min 1 dikali x plus 1. Nah, dari sini kalian kembangkan imajinasi kalian supaya ini bisa match dengan yang ada di atas. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke limit tak hingga. Bagaimana sih menyelesaikan limit tak hingga itu? Ingat ya, fungsi yang ada di depan ini adalah fungsi irasional. Dimana fungsi irasional itu merupakan fungsi yang berbentuk akar, yang mana tadi penyelesaiannya kita cukup bisa lihat A dan P. Syaratnya akar kan gitu ya tadi ya. Nah, di sini berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Yang belakang BX kuadrat plus QX plus R, tandanya negatif. Maka untuk mengarahkan ke sini, sebelum kita nanti nyari tahu hubungan antara A dan B-nya, untuk mengarahkan ke sini, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita harus mengkuadratkan apa yang ada di sebelah kiri ini. Maka kalau kita kuadratkan, ya menjadi apa? Akar kita kuadratkan 2x min 1 dikuadrat. Oke, 4x kuadrat itu kuadrat dari sini. Bagus. Kemudian negatif 2 kali 2 kali 1 berarti negatif 4x dan 1 kuadrat plus 1. Ya, oke, itu adalah kuadratnya.
Nah, kemudian yang belakang kita tulis sama saja, 4x kuadrat min 6x min 5. Oke. Next, setelah itu kita compare. Apa yang di-compare? Ini, A dan B-nya. Ternyata sama. Kalau sama, kita cukup menggunakan B min Q per 2 akar A. Nah, ini rumusnya tadi. Dihafalkan ya, ini. Oke, B-nya apa di sini, B? B-nya adalah, ingat, lihat sini, ini B, yang kiri berarti sini, B-nya min 4. Kemudian Q-nya adalah min 6. Hati-hati ya, Q-nya min 6. Maka penulisannya min 4 dikurangi min 6. Dibagi 2 akar A. A-nya apa nih? A-nya tadi kita tahu, 4 ya A-nya. Nah, oke. Saya sambil ngegas dulu. Jadi hasilnya berapa? Kita hitung. Min 4 min 6, yaitu 2 per 8 atau 1 per 4. Good. Oke, kalian sudah bisa memakai rumus yang irasional ini. Nah, next ya, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, ini adalah soal tentang bentuk-bentuk rasional atau pecahan. Jadi kita punya cara instan ya, dimana kita cukup membandingkan antara saya ganti warna spidolnya dulu. Nah, yang atas itu X pangkat M pangkat tertingginya, yang bawah itu X pangkat N pangkat tertingginya. Kita cukup lihat apa yang di depan sini. Ini misalkan A, yang di sini misalkan P. Jadi A dan B itu koefisien dari pangkat tertinggi. Pertama yang harus kita cek adalah M dan N. Ya. Jadi kalau misalkan M lebih besar dari N, artinya pangkat tertinggi atas ini dia lebih besar nih. Maka jawabannya adalah tak hingga. Tetapi kalau M-nya lebih kecil, jawabannya adalah 0. Nah, ketika sama, kita boleh bilang apa? A per B. Ya, ketika sama kita bisa bilang hasilnya A per B. Tuh. Nah, sekarang pada soal yang pertama ini, kalian bandingkan pangkat tertingginya. Apa nih pangkat tertingginya? Yang atas pangkat tertingginya adalah 99, yang bawah 3, berarti jelas lebih besar yang atas, maka hasilnya tak hingga. Kemudian yang bawah, nah ini kita harus mikir, kalau seperti ini berarti harus dipangkatkan dulu ya. Ini pangkat 1, ini 5, berarti pangkat tertingginya pasti pangkat 5 ya, dan seterusnya. Kemudian yang di sini 2x, kalau dipangkatkan 5 berapa? 2x pangkat 5? Bukan, tapi 2 pangkat 5 x pangkat 5, atau 32 x pangkat 5. Sehingga jawabannya apa? Sama ternyata ini. Kalau sama, kesimpulannya ini ada A per P, berarti 1 per 3, 2. Yang sini pangkat tertingginya 8 x pangkat 6. Bagus. Sedangkan yang ini X pangkat 6 saja. Berarti hasilnya 8 per 1. Dan yang terakhir X pangkat 2 dengan X pangkat 4. Atas lebih kecil. Hasilnya pasti 0. Oke, begitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan ya semangat menjalani AS 2023. Liburan menanti, jangan santai-santai dulu sebelum semua kewajiban terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.